Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, untuk beberapa hari kemarin saya agak slow respon ya teman-teman, mohon dimaklumi ya karena ya biasalah sibuk ya teman-teman ya. Tapi insya Allah pertanyaan satu persatu akan saya jawab ya. Jadi pada saat saya sudah ada waktu luang, insya Allah saya jawab dan mungkin juga ada kesempatan untuk saya bikin video seperti ini ya. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan maupun obat herbal ya teman-teman. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang sensasinya begitu banyak ya teman-teman, baik di fisik maupun di psikis ya teman-teman ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya ya teman-teman ya. Pertanyaan pertama dari akunnya Likto4442. Tadi pagi baru bangun tidur, sesak nafas, ulu hati juga pas saya minum air hangat di ulu hati kayak keras. Kayak ada batu di ulu hati dan kalau buat tarik nafas panjang kayak keras, ulu hati sesak dan datang timbul nggak nyaman banget. Oke teman-teman ya, teman-teman nggak usah khawatir ya. Biasanya memang seperti itu, saya pun dulu juga sama seperti itu. Itu kemungkinan besar efek dari gas lambung kita ya teman-teman ya. Jadi ketika kondisi perut kita itu menampung banyak gas gitu ya teman-teman, itu terasa itu di ulu hati itu kayak ada ganjel gitu ya teman-teman. Tapi biasanya seperti yang saya sudah sampaikan ya, biasanya diraba pelan-pelan gini, minum air hangat ya. Nanti setelah teman-teman itu sendawa atau buang angin ya, insya Allah itu juga akan berangsur membaik ya teman-teman. Dan kondisi seperti ini memang hilang timbul ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah kaget ketika teman-teman nanti muncul lagi sensasi-sensasi seperti ini ya teman-teman. Karena nanti kalau teman-teman sudah biasa menghadapi sensasi yang seperti ini, teman-teman pasti akan tahu caranya untuk meredakannya ya teman-teman ya. Jadi pada saat sensasi ini muncul ya, masing-masing orang biasanya punya cara masing-masing ya untuk meredakannya. Biasanya saya itu kalau sudah kayak ganjel banget gitu ya teman-teman ya, biasanya saya kasih olesin kayak minyak angin dikit gini sambil diraba-raba gini ya teman-teman. Terus saya bawa jalan gitu ya, bolak-balik. Nah nanti kalau udah sendawa biasanya itu enteng ya. Dan jangan kaget ya, seperti yang saya bilang tadi ya, ketika nanti muncul lagi seperti itu, teman-teman nggak usah panik ya, teman-teman. Itu biasa karena efek dari asam lambung kita yang belum normal ya, dan produksi gas itu juga banyak ya teman-teman. Itu biasanya akan sering terasa ganjel di sini ya teman-teman ya, apalagi kalau baru bangun tidur biasanya memang seperti itu ya. Jadi untuk posisi tidurnya teman-teman usahakan bantal yang tinggi ya teman-teman ya, bantal yang tinggi supaya apa teman-teman, supaya ketika asam lambung kita itu sedang banyak ya teman-teman, itu tidak reflux ya teman-teman ya. Itu untuk sedikit bisa menanggulangi ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi ya, nanti kalau teman-teman kondisi gangguan asam lambungnya sudah mulai normal, sensasi-sensasi seperti ini itu akan mulai jarang ya teman-teman ya. Oke, tetap semangat ya. Lanjut lagi dari akunnya Saputra Poni. Pak Sultan, apakah Bapak dulu melakukan endoskopi dan apakah endoskopi itu harus dilakukan Pak? Kapan waktu yang tepat buat melakukan endoskopi? Konsultasikan ke dokter lah ya teman-teman ya. Karena dulu saya memang tidak endoskopi ya, tapi sudah melalui pemeriksaan ya dari USG, dari lab dan sebagainya ya, dan dokter spesialis dalam yang terakhir merawat saya itu ya teman-teman ya, itu memang belum sampai merujuk saya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan waktu itu memang saya disampaikan bahwa saya itu ada GERD gitu ya teman-teman, gangguan asam lambung, ada GERD gitu ya teman-teman ya. Ya sudah, saya ikutin saran dari dokter, saya ikutin arahan dari dokter, dan saya telatenin ya teman-teman ya. Jadi kapan waktu yang tepat buat melakukan endoskopi, teman-teman harus konsultasikan ke dokter gitu. Kalau teman-teman memang dari dokter belum belum dikasih rujukan untuk endoskopi gitu ya teman-teman ya, tapi teman-teman seperti penasaran ingin melakukan endoskopi, teman-teman konsultasikan dengan dokter ya. Oke, tetap semangat ya. Lanjut lagi dari akunnya FXval ya. Mas, pernah nggak kepala rasanya berat penuh gitu? Pokoknya di kepala rasanya nggak enak. Pernah ya, itu sering ya teman-teman ya. Nggak usah teman-teman itu nggak usah kaget ya. Itu untuk penderita gangguan asam lambung ya, GERD gitu ya, yang disertai dengan kecemasan, itu sering sekali mengalami hal seperti itu ya. Termasuk saya dulu juga mengalami seperti itu. Kepala rasanya nggak nyaman setiap hari. Kadang berat, kadang pusing, terus kadang terasa kayak
migrain gitu ya teman-teman. Intinya sensasi di bagian kepala itu juga cukup banyak ya teman-teman. Tapi nanti ketika teman-teman sudah bisa apa namanya rileks gitu ya, bisa rileks, bisa tenang dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya, tentunya dengan berkurangnya sensasi-sensasi, teman-teman itu rasa kepikirannya itu sudah mulai berkurang, nanti sensasi di bagian kepala insya Allah juga akan sedikit demi sedikit itu akan mulai membaik ya teman-teman. Jadi teman-teman itu jangan terlalu tegang memikirkan ini ya, ya memang ini sulit ya, tapi tetap teman-teman harus dilatih ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik ya, semangat. Lanjut lagi dari akunnya Arifin Samuel. Alhamdulillah saya sekarang minggu sore sudah bisa main bola walau ada sensasi, nikmati saja alhamdulillah ya. Oke, untuk beberapa beberapa teman-teman kita ini ya memang sudah bisa melakukan aktivitas maupun hobi-hobinya ya. Dan ini sudah bisa main bola. Wah, itu sudah luar biasa sekali ya teman-teman ya. Tapi tetap kita harus jaga kondisi kita ya. Kita sesuaikan dengan keadaan fisik kita ya teman-teman, jangan terlalu capek, nggak apa-apa sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu capek sekali ya teman-teman, karena kita juga butuh penyesuaian, dilatih secara bertahap, insya Allah juga nanti akan normal kembali ya teman-teman. Tetap semangat untuk yang lainnya, saya doakan juga semoga semakin membaik dan terus membaik ya hingga sembuh ya teman-teman ya, amin ya robbal alamin. Lanjut lagi dari akunnya Rosna Dewi. Mas, apa sakit kepala sebelah masih bisa stabil lagi? Soalnya kalau dipegang pun udah kerasa sakitnya, terus perut selalu keras setiap hari, anginnya selalu panas, itu pun tiap hari. Mas, solusinya dong. Oke teman-teman ya, insya Allah juga nanti teman-teman kalau kondisi dari gangguan asam lambungnya, GERD-nya juga sudah membaik, kecemasan berlebihnya juga sudah mulai bisa terkendali ya. Insya Allah sensasi-sensasi seperti ini juga bisa normal kembali ya. Ketika teman-teman sudah bisa mengendalikan ya, ketika ada sensasi di bagian perut, contoh misalkan panas dalam gitu ya, berpindah-pindah atau nyeri atau kaku, itu nanti teman-teman juga sensasi yang lainnya juga itu akan mulai membaik ya teman-teman. Jadi ketika panas dalam nih, oh iya saya panas dalam ya, kemarin habis makan apa atau tadi makan apa gitu ya teman-teman ya, itu diingat-ingat apakah ini dari makanan atau dari minuman yang saya konsumsi gitu ya teman-teman. Teman-teman amati seperti itu ya, ketika teman-teman sudah bisa mengamati pemicunya dari mana, insya Allah nanti teman-teman juga akan bisa mengendalikan. Setelah teman-teman bisa mengendalikan ini atau meredakan sensasi seperti ini, seiring membaiknya dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, insya Allah sensasi-sensasi lainnya juga berkurang ya. Jadi kalau sedang panas dalam, contoh misalkan ya teman-teman ya, perbanyak minum air hangat ya teman-teman ya, perbanyak minum air hangat, terus makanan dijaga juga ya teman-teman ya, makanan dijaga juga, terutama makanan-makanan yang terlalu banyak mengandung minyak, pedas ya, apalagi yang lada ya, lada itu pedasnya biasanya awet di dalam perut gitu ya teman-teman ya. Nah itu dikurangi dulu ya teman-teman ya, karena ini juga berpengaruh sekali bagi saya waktu itu ya teman-teman ya. Ya semoga saja bisa membantu ya teman-teman, tetap semangat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Mulyadi Saka 3. Iya benar Mas, sudah 3 hari enakan tiba-tiba datang lagi sensasi, jadi semangat lagi setelah nonton video ini. Oke teman-teman ya, jadi ada beberapa yang memang sudah membaik dan terus nggak enak lagi gitu ya, atau drop lagi, atau sudah sensasinya sudah hilang 1, 2, 3 hari terus datang lagi. Nggak apa-apa teman-teman, lakukan sesuatu yang bikin nyaman ya. Jadi kalau teman-teman nyamannya nonton video apa, misalkan video lucu atau nonton video motivasi atau nonton video-video dokumenter dan lain-lain, itu lakukan saja teman-teman ya, karena memang gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini berpengaruh sekali dengan kondisi psikis kita ya. Artinya ketika kita itu merasa tenang ya teman-teman ya, biasanya sensasi itu tidak muncul ya teman-teman. Tapi ketika kita itu mulai gelisah, mulai kepikiran, itu sensasi akan muncul ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mulai menghilang satu persatu sensasinya dan itu timbul lagi ya teman-teman ya, lakukan sesuatu yang bisa menenangkan teman-teman. Mau ngobrol, mau telepon sama teman, atau hobi, atau nonton video motivasi yang bikin tenang, itu lakukan saja ya, karena memang secara tidak langsung ya teman-teman, ketika kita mulai tenang ya, insya Allah itu sensasi-sensasi itu juga tidak sering muncul ya, insya Allah ya teman-teman. Tapi kembali lagi ya,
tetap untuk 3P jalankan dengan konsisten ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya Heru Triyuwanda. Saya cemasnya udah agak hilang. Tapi kok napas kayak berat gitu ya, kayak sesek gitu, kalau perut insya Allah nggak pernah sakit. Oke teman-teman ya, memang ada beberapa kondisi yang ketika di bagian perut atau di bagian fisik kita lah ya teman-teman, itu tidak merasakan sakit, tapi kok masih merasakan sensasi ya teman-teman ya. Ya menurut saya ini sesuatu hal yang wajar, saya pun dulu itu seperti itu ya, karena gangguan asam lambung dan anxiety ini kan belum sepenuhnya pulih ya, apalagi gangguan pencernaannya belum sepenuhnya pulih. Walaupun perut tidak terasa sakit, perut tidak terasa apa namanya panas atau apa ya, tapi ya kita masih kadang muncul sensasi-sensasi itu ya menurut saya itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena memang sensasinya itu ya nanti akan hilangnya itu sedikit demi sedikit, dan ini perlu dipahami oleh teman-teman. Jadi bukan berarti ketika kita sudah tidak merasakan sakit di perut ya itu sensasi juga langsung mengikuti hilang. Berdasarkan pengalaman saya ya itu hilangnya nanti sedikit demi sedikit, satu persatu. Jadi alihkan dengan aktivitas ya teman-teman. Ketika perut teman-teman itu sudah tidak sakit, sudah mulai nyaman gitu, tapi masih muncul sensasi, ya alihkan saja dengan aktivitas-aktivitas yang bisa apa namanya mengalihkan. Jadi nanti ketika muncul sensasi gitu, kalau teman-teman sedang beraktivitas kan tidak terlalu mengingat-ingat sekali ya teman-teman ya. Dan itu cara saya dulu itu seperti itu ya. Tetap semangat ya, insya Allah nanti juga bisa normal kembali ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya Farhan ya. Mas, saya kenapa kemarin membaik, keliengannya nggak separah ini. Sekarang kambuh lagi keliengan, berdiri duduk goyang-goyang. Kalau berdiri nggak kuat lama, langsung oleng keliengan. Takut banget mas, saya lagi masak, langsung ke kamar karena takut jatuh mas. Kaki berasa tegang banget mas, sampai leher belakang tegang, langsung oleng nih mata saya, goyang-goyang. Kenapa itu ya mas? Ya, ini bisa terjadi kepada penderita gangguan asam lambung dan anxiety ya. Kebanyakan memang mengalami hal seperti ini, termasuk saya dulu juga sama ya teman-teman ya. Itu saya juga lama merasakan hal seperti ini ya. Tapi untuk teman-teman ya, ketika teman-teman mengalami kondisi yang seperti ini ya teman-teman ya, teman-teman mulai berlatih ketika muncul gitu ya. Kita kan selalunya ketika muncul kita akan lari ke tempat yang nyaman buat kita ya, untuk bisa menenangkan. Dan kalau kita itu mulai tenang itu rasa keliengannya itu sedikit-sedikit itu mulai berkurang ya, walaupun masih ada ya, tapi berkurang ya teman-teman. Tapi teman-teman itu harus latih. Jadi ketika misalkan contoh ketika kita ada di dapur gitu ya, karena saya dulu pun waktu saya itu masih keliengan yang kadang berdiri itu goyang kayak mau jatuh, pokoknya nggak karu-karuan, udah pusing, terus kalau udah pusing itu mual ya teman-teman ya. Saya juga selalunya itu seperti itu ya teman-teman ya, ketika merasakan itu waduh udah cemas, udah panik, saya langsung ke tempat yang bikin saya nyaman. Waktu itu saya harus ke ruang tamu, saya duduk di sofa selonjoran gitu, udah tenang dan itu mulai reda gitu ya teman-teman ya. Tapi berikutnya ke depannya saya mulai berlatih ya teman-teman, mulai berlatih dengan cara seperti apa? Ketika kita misalkan posisinya di dapur ya teman-teman ya, kita lagi masak atau apa, karena saya pun dulu itu masak ya teman-teman, saya tetap latih masak. Pas dulu juga pas istri saya juga sakit, saya lagi kondisinya juga lagi masih belum pulih gitu ya, keliengan masih apa, tapi kan terpaksa harus, pokoknya harus bisa gitu ya, sama masak sendiri juga ya, sampai nyuci sendiri juga waktu itu saya beranikan ya teman-teman ya. Dan ketika merasakan sensasi itu datang ya, yang saya lakukan adalah saya mencoba tenang, saya duduk di situ ya, walaupun harus deprok ya teman-teman, saya pernah gitu ya. Jadi deprok saya tidak apa namanya lari ke tempat yang seperti biasanya gitu ya teman-teman, harus ke sofa. Dan ketika di situ saya olah nafas, saya tenangkan ya, saya pokoknya menenangkan diri lah, entah bagaimanapun cara kita ya. Waktu itu kalau saya itu kalau duduk udah pokoknya tenang, 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 ini nggak apa-apa, tenang, tenang, ini nggak apa-apa. Karena kalau kita semakin panik, semakin cemas, rasa keliengannya itu akan sangat terasa ya teman-teman ya. Jadi berlatih seperti itu. Jadi sebelum apa namanya kita beraktivitas ya, sediakan dulu ya bangku atau kursi di situ. Jadi ketika oh kerasa gitu ya, nanti tahan dulu. Oh kerasa, nanti tahan dulu. Kalau benar-benar nggak kuat ya udah duduk dulu di situ. Kalau kita terus-terusan ketika muncul sensasi itu kita harus lari ke tempat yang nyaman itu, nanti kita tidak akan terbiasa ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sensasi dari badan goyang, sempoyongan, oleng itu
memang nanti perlahan-lahan itu mulai membaiknya sedikit demi sedikit, dan kalau kita itu sudah mulai rajin beraktivitas ya teman-teman ya. Jadi selama kita merasakan seperti itu, tapi kalau kita tidak dilatih dengan aktivitas ya teman-teman, menurut saya itu juga apa namanya, kurang maksimal ya, pemulihannya kurang maksimal ya, bukan berarti tidak ada kemajuan, tapi kurang maksimal. Jadi pada saat itu saya mulai belajar ketika sesekali berhasil ya teman-teman, sesekali berhasil ya. Terus kemudian di hari berikutnya gitu, saya tidak merasakan itu, walaupun ada ya, tapi nggak sehebat yang kayak kemarin gitu. Berarti enggak ini, berarti nggak merasakan seperti itu, aman berarti ya. Terus hari berikutnya, terasa lagi seperti itu. Nah, saya tahan lagi, coba saya jangan duduk. Saya tetap tenang, berdiri tenang, walaupun apa rasanya itu apa namanya goyang itu kayak mau ambruk, terus udah gitu debar nggak karu-karuan ya teman-teman ya, terus perut nggak enak, terus pusing ya. Coba teman-teman tarik napas ya dari hidung, keluarkan dari mulut, tenangkan ya. Ini menurut saya itu sangat membantu untuk meredahkan ya teman-teman. Artinya ketika kita itu keliengannya lagi hebat ya, sempoyongannya lagi hebat, ini bisa meredahkan ya. Terus teman-teman juga harus ingat, kalau misalkan teman-teman dalam kondisi seperti ini ya, teman-teman itu amati lagi malamnya, apakah teman-teman itu tidurnya kurang ya, itu juga bisa memicu di pagi harinya apa namanya rasa keliengannya ketika kita mulai mau beraktivitas itu muncul apa namanya, muncul hebat gitu ya teman-teman ya. Kalaupun teman-teman itu sudah tidur cukup, apakah di pagi hari teman-teman itu melewatkan sarapan, entah itu apa namanya nasi 2 kepel, 3 sendok atau apa 4 sendok gitu ya teman-teman ya. Dulu itu saya itu perhatikan dari situ ya teman-teman. Jadi ketika saya di pagi hari gitu ya, kok telat gitu ya, telat ya, artinya telat apa namanya sarapannya, saya jadi kepikiran itu keliengannya hebat lagi ya. Itu setiap hari ada keliengan, tapi kan kadang ada yang apa namanya intens sekali gitu ya, hebat sekali gitu ya teman-teman. Saya perhatikan dari situ. Oh, saya udah sarapan tadi kok, kenapa? Oh, tadi malam saya tidurnya terlalu malam. Itu juga bisa memicu ya teman-teman. Dan ketika kita beraktivitas, kita coba fokus ya teman-teman, fokus ke aktivitas kita. Kenapa saya bilang harus fokus ke aktivitas kita ya teman-teman? Karena kalau kita beraktivitas, tapi kita pikirannya itu langsung kemana, memikirkan sensasi, ini sembuh nggak ya, ini kapan sembuhnya ya, kok saya begini lagi, kemarin saya udah enak, kok begini lagi, kemarin 2 hari saya tidak merasakan begini, kok sekarang begini lagi. Itu justru akan membangkitkan lagi seperti sensasi-sensasi itu suruh apa bermunculan ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman aktivitas, coba teman-teman berlatih untuk fokus ya. Walaupun kadang apa namanya ingat lagi gitu ya teman-teman ya, langsung alihkan lagi, wah lagi masak apa ini, wah nyucinya dikencengin gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan lagi apa tiba-tiba itu kepikiran itu ya, wah lagi nyuci kentang, wah kentangnya udah bersih ya udah dicuci lagi gitu ya. Intinya alihkan perhatiannya ke aktivitas ya teman-teman. Itu yang pernah saya jalani itu seperti itu, dan alhamdulillah itu cukup membantu ya teman-teman. Walaupun keliengannya itu tidak langsung hilang ya, tapi itu cukup membantu untuk mengurangi ketika ada serangan keliengan itu ya teman-teman ya. Dan untuk keliengan ini memang prosesnya itu sedikit demi sedikit ya teman-teman, harus pahami itu. Insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik ya teman-teman ya. Teman-teman itu kalau misalkan sedang merasakan keliengan, sempoyongan seperti ini, pastinya kan teman-teman itu udah cemas, sudah panik, kok saya begini terus sih ya, kenapa sih ya? Terus sebenarnya ada apa sih dengan saya ya teman-teman gitu, pasti perasaannya bisa seperti itu ya, saya dulu itu seperti itu. Tapi insya Allah teman-teman ya, nanti kalau teman-teman dari gangguan asam lambungnya itu sudah mulai normal ya teman-teman ya, terus sensasi-sensasi fisiknya sudah mulai berkurang ya, terus teman-teman sudah mulai beraktivitas ya teman-teman, itu sedikit demi sedikit itu akan mulai berkurang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan tunda-tunda untuk beraktivitas ya, sampai dengan misalkan gini, saya mau mulai kerja ini kalau nanti udah sembuh keliengannya. Wah saya kalau mau ini kalau nanti sudah pokoknya sudah hilang keliengannya ya teman-teman ya. Kalau saya dulu memang pernah berpikiran seperti itu, tapi ternyata saya tunggu juga
nggak kunjung-kunjung, maksudnya ini keliengannya hilang ya teman-teman. Ya udahlah, dibarengin dengan aktivitas lama-lama kita apa namanya menikmati aktivitas itu, menikmati apa namanya kerjaan-kerjaan kita, dan itu sedikit demi sedikit itu kita mulai terhibur, kita mulai apa namanya fokusnya itu ke fokus yang apa yang kita kerjakan itu sedikit demi sedikit. Loh, kok saya sudah lama nih nggak keliengan gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak harus diingat-ingat juga ya teman-teman ya, tapi ya kadang punya perasaan muncul seperti itu gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, muncul, oh kok saya nggak ada keliengan, wah berarti ini sudah mulai membaik gitu. Teman-teman harus optimis bahwa gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang sensasi-sensasi seperti ini ya insya Allah nanti juga bisa membaik, teman-teman bisa normal lagi. Intinya teman-teman itu tetap semangat ya teman-teman ya, insya Allah gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang teman-teman sedang alami ini juga akan membaik dan normal kembali ya teman-teman ya teman-teman. Pokoknya jaga 3P secara konsisten ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman, insya Allah disambung lagi ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.